Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai penggabungan badan usaha dari sudut akuntansi keuangan lanjut. Kita akan sedikit banyak mengupas tentang apa yang dimaksud penggabungan usaha dari sisi teori, serta nanti kita akan sedikit melihat bagaimana dari sisi cara konsolidasi jurnalnya dan bagaimana cara melihat dan memandang bahwa kepemilikan modal itu ditentukan dari besarnya modal yang orang store. Nah, semoga apa yang dapat disajikan pada hari ini dapat memberikan tambahan informasi bagi saudara dan semoga dapat dimengerti untuk tambahan belajar di rumah. Terima kasih dan selamat belajar. Di sini kita akan melihat ya, apa yang dimaksud dengan penggabungan usaha. Nah, sesuai dengan namanya, penggabungan usaha yaitu adalah bagaimana menggabungkan satu atau lebih perusahaan ke dalam sebuah kesatuan ekonomi. Nah, jadi kalau saudara ingin menggabungkan bisnisnya dengan temannya, ya, jadi secara tidak langsung berada dalam satu payung dan satu nama dari yang sebelumnya memiliki bisnis tersendiri-sendiri, kemudian bergabung dari sisi manajemen dan dari sisi modalnya juga ada penggabungan, ditentukan dari berapa besarnya modal yang kalian store dengan temannya itu, nanti akan menentukan berapa total kepemilikan sahamnya, yang mana juga akan berpengaruh pada kepentingan serta kepemimpinan yang ada di dalam perusahaan baru yang baru bergabung tersebut. Jadi latar belakang dari penggabungan ini adalah yang pertama jelas untuk lebih menguntungkan antara kedua belah pihak. Ya. Dan yang berikutnya, ya karena dunia pasar itu sudah semakin luas. Artinya kalau tidak berkembang dan tidak menggabungkan dua pemahaman atau dua keilmuan dari setiap masing-masing bisnis menjadi sebuah bisnis baru, maka akan terkalahkan. Nah, contohnya dalam dunia bisnis saat ini. Contoh untuk beberapa perkembangan dunia makanan, contohnya snack. Saat ini sudah sangat berkembang pesat. Mungkin ada beberapa di antara perusahaan snack yang dulunya itu perusahaan kecil, ya, sehingga tidak bisa berkompetisi karena mungkin kurangnya modal atau kurangnya teknologi. Nah, sehingga dia harus mau untuk diakuisisi oleh perusahaan lain atau mau tidak mau harus bergabung. Supaya apa? Ya supaya modalnya menjadi lebih besar, sehingga dia juga punya dana untuk melakukan promosi, dana untuk memperbaharui packagingnya, dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh dan latar belakang untuk kenapa harus ada penggabungan usaha. Nah, kemudian salah satu latar belakang yang lain, ya tadi seperti yang diungkapkan di awal, skala perusahaan tentu akan menjadi lebih besar dan teknologi menjadi baru. Kenapa bisa menjadi lebih baru? Karena ada dananya. Ya, karena ada dananya, maka juga punya uang yang cukup untuk membeli sebuah teknologi atau mengembangkan teknologi baru dari sisi mungkin produksi. Dari yang dulunya masih dikemas dengan tenaga manusia, saat ini sudah menggunakan teknologi robot. Nah, untuk mengurangi tingkat persaingan, ya yang mungkin dulunya adalah kompetitor, ya. Tapi karena ada penggabungan, ya ya udah berarti sudah tidak ada kompetitor lagi, artinya kita sudah bersatu untuk dalam satu meraih tujuan yang sama. Nah, di sini kita akan lihat apa saja ya bentuk-bentuk dari penggabungan usaha. Yang pertama adalah merger. Nah, ini jenis penggabungan yang bergabung antara dua perusahaan atau lebih. Nah, jadi antara misalkan contohnya dua perusahaan. Jadi salah satunya itu ada yang tetap bertahan dan satunya memakan. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan yang tadinya
sudah mau bangkrut, kemudian dia beli lalu dibubarkanlah perusahaan satunya, dan yang dibeli itu menjadi satu kesatuan manajemen. Nah, contohnya seperti ini. Ada perusahaan AA dan perusahaan BB. Nah, perusahaan AA itu mungkin secara modal lebih kuat, ya, sehingga dia membeli perusahaan BB. Nah, kan banyak terjadi di luar sana, ya. Nah, contoh yang terjadi di tempat kita belajar ini kan dulu dari hasil merger, ya, cuman berganti nama. Ya, kemudian karena AA itu lebih kuat, maka AA membeli BB sehingga tetap menjadi AA karena memang skala modal lebih besar AA. Kemudian ada lagi yang namanya perusahaan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan bergabung, dibubarkan serta aktiva dan kewajiban perusahaan dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Nah, ini sih lebih mirip ke tempat kita belajar, ya, karena menjadi sebuah perusahaan yang baru untuk dibentuk. Nah, contohnya seperti ini skemanya. Skemanya seperti ini. Contoh, ya. Perusahaan AA dan BB bergabung untuk menjadi sebuah konsolidasi. Nah, sehingga keluarlah perusahaan baru namanya CC dari hasil penggabungan AA dan BB. Nah, kira-kira bisa nggak saudara memberikan contoh perusahaan yang melakukan konsolidasi, contohnya adalah perusahaan apa? Ya, silakan dipikir, dan kalau saudara tahu silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian ada contoh lagi, yaitu adalah akuisisi saham. Ya, terjadi jika satu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tapi masih punya hubungan istimewa atau afiliasi. Nah, contohnya seperti ini biar lebih mudah. Ya, jadi kita hanya beli sahamnya aja, ya, tidak bergabung, tidak, ya. Contoh, ya, perusahaan AA dan perusahaan BB, mereka tetap berjalan, ya, tetapi diasumsikan misalkan di sini AA membeli sahamnya BB secara mayoritas. Nah, BB tetap berjalan karena tidak ada masalah di situ, cuman kepemilikan saham ada di tangan AA karena AA yang beli sahamnya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, AA punya andil dalam menentukan arah perusahaan si BB karena dia punya sahamnya BB. Tapi BB tidak bangkrut, tetap baik-baik saja. Cuman sahamnya aja yang dibeli oleh perusahaan AA. Nah, di sini kita akan menentukan, ya, jenis penggabungan usaha berdasarkan skema-skema di bawah, ya. Ini contoh skema untuk penggabungan usaha. Nah, contoh AA berinvestasi pada perusahaan BB. Yang diakuisisi apa? Aktiva bersih. Misalkan ya, maka dicatat sebagai merger atau konsolidasi. Nah, jadi kalau yang diakuisisi aktiva bersih, ya dicatat sebagai merger atau konsolidasi yang kita bahas di awal tadi. Nah, apa itu aktiva bersih? Nah, silahkan cari sendiri, ya. Lalu kalau yang diakuisisi adalah sahamnya, ada pertanyaan lagi, perusahaan yang diakuisisi dilikuidasi enggak? Kalau tidak, ya, kalau tidak dilikuidasi, tidak dibangkrutkan, maka ya hanya dicatat sebagai akuisisi saham saja. Dan kita anggap perusahaan yang dibeli sahamnya itu sebagai anak perusahaan. Ya, kan banyak itu dilakukan oleh Indofood, membeli beberapa perusahaan-perusahaan, tapi perusahaannya tetap berjalan yang dibeli dan hanya dianggap sebagai anak perusahaan. Sehingga satu kesatuan perusahaan tadi menjadi holding company. Ya, jadi ada perusahaan yang beranak pinak ibaratnya.
Nah, untuk pencatatan itu ada dua metode. Yang pertama akuntansi dan pelaporan. Yang pertama kita catat sebagai purchase, ya. Jadi di sini mengakui adanya goodwill, ya. Nilai goodwill itu sebesar selisih dari harga beli dan harga wajar aktiva kewajiban yang diakuisisi. Nah, goodwill ini apa sih? Ya. Kenapa kok ada goodwill? Nah, gambarannya tuh begini. Misalkan saudara mempunyai bisnis yang sudah berjalan selama 10 tahun. Nah, saya mau membeli bisnis saudara karena bisnisnya bagus dan berkembang, tapi saudara sudah mungkin tidak ada waktu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, yang pertama saya beli itu adalah nilai total aset dari bisnis yang saudara bangun. Dari total aset itu akan saya nilai berapa total persediaannya, kemudian total perlengkapan dan peralatannya, kemudian total atau sisa modal akhirnya berapa. Nah, itu saudara hitung secara kesatuan. Kemudian pangsa pasar yang sudah saudara bentuk selama kurun waktu 10 tahun, kemudian market yang sudah terbentuk selama 10 tahun, atau gampangnya jerih payah dalam menimbulkan pangsa pasar yang selama ini dari nggak ada pelanggan menjadi ada pelanggan yang sudah saudara bentuk selama 10 tahun, itu yang saya nilai sebagai goodwill. Ya, yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya membuka sebuah bisnis baru, saya harus mencari pelanggan, saya harus membentuk pasar baru. Tapi dengan membeli bisnis saudara, maka saya sudah tidak perlu untuk mencari pelanggan karena pelanggannya udah ada. Nah, jadi jerih payah itulah yang saya beli, ya, yang market yang udah jadi itulah yang saya beli, yang saya namakan goodwill. Nah, goodwill itu yang menentukan adalah saudara berdasarkan hitungan tadi, ya. Selisih dari harga beli dan harga wajar, oke lah. Tapi di lapangan tidak terlalu mengacu pada hal itu. Tapi lebih dari penilaian kita untuk menilai sebuah berapa sih sebenarnya nilai goodwill-nya. Ya kita yang menentukan. Baik, kita langsung masuk ke contoh ilustrasi ya. Diketahui pada tanggal 1 Januari 20X1, Point Corporation membeli semua aktiva dan kewajiban. Nah, silakan saudara baca, di pause ya. Di pause biar tidak terlalu lama saya membacakan dan menitnya berjalan. Nah, oke, sudah di pause. Saudara catat dulu tuh nilai-nilainya. Oke. Ini saya ringkas. Jadi, nilai wajar yang dikeluarkan adalah 600.000. Biaya akuisisi lain adalah 40. Total harga belinya 640. Oke. Kemudian nilai tercatat saham ya diketahui 575.000. Silakan lihat dari ilustrasi sebelumnya. Kemudian diketahui hitungannya seperti berikut. Ya. Ini sudah given di dalam soal. Nah, kemudian jurnal untuk mencatat penggabungan usahanya seperti berikut. Saudara perhatikan untuk poin 1, 2, dan 3. Nah, untuk mencatat goodwill, dengan hasil dari total aktiva dikurangi dengan hutang lancar. Nah, itu keterangannya ada di slide sebelumnya. Silakan saudara tarik mundur. Nah, diketahui maka goodwill-nya adalah 130.000. Ya. Nilai tercatat saham dikurangi saham biasa ada juga di sebelumnya, silakan dilihat. Senilai berapa? 475.000. Ya. Kemudian nilai saham kita ini kebalik sih nomornya. Ya, itu seharusnya nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 dan 2 kebalik. Nilai saham biasa ya $10 dikalikan 10.000 menjadi 100.000 ya. Jadi begitu cara mencatat jurnal penggabungan usahanya.
Kemudian penggabungan usaha melalui pembelian saham. Ya, di sini ada ilustrasi baru lagi. Ya, silakan di pause dan dicatat. Oke, sudah. Nah, jadi begini cara mencatat jurnalnya untuk mencatat pembelian saham Sharp Company. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Jadi akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Nah, jadi untuk menentukan bagaimana pelaporan antar perusahaan itu tergantung dari tingkat pengaruh saham yang dimiliki oleh investor pada investi. Jadi besarnya saham yang saudara beli itu nanti akan mempengaruhi pengaruh atau pengendalian. Nah, jadi kalau saudara memiliki saham tertentu, jumlah tertentu atau persentase tertentu, itu nanti ada ukuran saudara boleh mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Contoh, untuk A. Nah, ini besaran tingkat kepemilikan saham contohnya. Nah, untuk A, saudara perhatikan alurnya, bukan tabel, alurnya. A, tingkat kepemilikan 0 sampai 20% memiliki pengaruh ya, tapi tidak signifikan menggunakan metode biaya. Nah, ini yang sering perusahaan gunakan sebagai tolok ukur. Saudara punya saham 20% aja, itu udah hebat banget betul. Mungkin bisa belasan miliar saudara untuk membeli sebuah perusahaan yang skalanya cukup besar lah. Ya artinya saudara punya saham 20%, tapi nggak signifikan pengaruh yang saudara miliki. Dan berbeda dengan di atas 20% hingga 50%, saudara punya pengaruh ya signifikan, didengerin masukannya dalam mengendalikan sebuah bisnis menggunakan teknik ekuitas, teknik modal ya. Teknik pencatatannya dengan ekuitas. Ya kalau 50% ke atas ya jelas ya pasti dia sangat signifikan banget. Dan pasti juga ini konsolidasi karena ya pasti perusahaannya diambil alih karena sudah di atas 50%. Nah, ini gambaran tingkat kendali yang dimiliki oleh investor baru terhadap investinya dari jumlah saham yang dia beli. Nah, kita lihat ilustrasinya untuk metode biaya. Ya. Diketahui ABC Company membeli 20% saham biasa XYZ Company senilai 100.000 pada awal tahun, tapi nggak memiliki pengaruh, ya karena 20%. Ya, selama setahun berjalan memiliki laba 50.000 dan membayar dividen 20.000. Ya, lalu bagaimana eksekusinya? Nah, begini untuk mencatat jurnal-jurnal pada saat pembelian saham di XYZ Company. Nah, silakan perhatikan ABC hanya mencatat bagian atas laba yang dibagikan XYZ dan tidak membuat ayat jurnal untuk bagian yang tidak dibagikan. Ya karena sesuai porsinya. Porsinya berapa? 20% aja. Yang dilihat di 4.000 pendapatan dividen itu. Ya karena porsinya adalah 20%. Nah, itu yang didapat oleh ABC. Nah, itu jadi keuntungan yang kita terima sebanyak itu. Oke, nah saudara, ini adalah akhir dari materi. Ya, semoga dapat dimengerti dan dapat dijadikan referensi dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas nantinya. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya tutup untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.